Hello everyone, this is your host Hari Kurniawan and welcome back to Power Talk edisi Sapa Ramadan 2022. Ya, pada edisi kali ini kalau kemarin kita sudah ngobrol sama milenial IP juga, yaitu Mas Dani. Sekarang kita pengen ngobrol juga nih, masih dengan milenial IP, tapi tentunya dengan prestasi dan dengan perawakan yang berbeda ya. Ini adalah salah satu ranger terbaik PT Indonesia Power. Siapa lagi kalau bukan Ina Kurnia Sapitri. Halo, apa kabar? Terima kasih loh. Iya. Such an honor ya, bisa diundang ke acara yang sedang meroket ini. Iya, lagi hype ini acara ini. Iya. Terima kasih loh Mbak Ina sudah datang jauh-jauh ke lantai 10 ya, walaupun Anda hanya nyebrang ke kiri doang. Iya, ini kebetulan studionya ada di lantai 10 dan meja saya di depan situ. Mungkin hari ini nyolek aja langsung. Saya ingetnya makanya Mbak Ina yang deket aja gitu ya. Bismillah ya, semoga sesuai harapan lah ya podcastnya ini. Saya takut nih apa nih yang bakal ditanya. Nah ini kita tidak bahas yang sulit-sulit ya. Kita cuma bahas yang dalam aja. Teka-teki, tebak-tebakan atau apa? Oh jangan, itu tadi nggak laku deh. Soalnya kayaknya yang podcast sebelumnya berbobot sekali ya Mas Dani itu ya. Enggak. Semua bintang tamu yang hadir di sini sangat berbobot. Kita kemarin udah ketemu sama direksi, udah ngobrol-ngobrol bareng juga, dan sekarang udah giliran milenial untuk bersuara gitu ya. Oke Mbak Ina, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, lagi puasa juga ya, walaupun sebagai anak kos ini kelewatan gak sahur ya kan hari. Gak sahur? Gak sahur nih hari. Saya sahur air putih. Pokoknya kalau anak kos udah tanggal-tanggal belakang-belakang itu udah alhamdulillah, bangun aja udah alhamdulillah ya. Sahur air putih udah alhamdulillah juga. Suatu kewajiban ya sahur air putih ya. Tapi di luar itu adalah suatu bonus ya. Jadi kalau kalian anak kos bisa sahur dengan nasi goreng. Wow, itu, masak sayur asem gitu kan. Itu sangat mewah ya. Pecel apa gitu kan, ya ampun. Keren ya. Kelihatan ya Mbak Ina hari ini segar banget, dan mungkin insan IP semua itu tahu lah siapa Ina Kurnia Sapitri, kerja di mana, di kantor pusat udah tahu. Tapi yang gue pengen tahu tuh moto hidup seorang Ina tuh apa sih? Waduh, pertanyaan pertama nggak ada yang lebih berat nih ya. Ini nggak berat cuman dalam. Jadi kalau moto hidup sih nggak mungkin nggak seperti orang-orang ya. Maksudnya orang-orang tuh ada 3S atau apa, atau when there's a will there's a way gitu kan, atau apa gitu. Kalau moto sih spesifiknya dari dulu mungkin termasuk yang bingung nih nulisnya apa. Tapi kalau dari ajaran orang tua sih mungkin yang paling melekat dan akhirnya jadi sering aku aplikasi ini ya dalam kehidupan itu kayak kalau orang lain belum mengertilah terlebih dahulu gitu. Itu bisa ada dua maknanya sih. Jadi misalnya gini, kalau misalnya hal ini orang lain lempar bola, lempar sana sini ya, cobalah kita ngerti apakah perlu kita bantu gitu. Jadi mengerti. Terus kalau misalnya orang lain nggak ada yang tahu duluan, coba kamu cari tahu duluan. Jadi kamu dapat knowledge baru lebih dulu gitu. Jadi kalimat mengerti itu dari orang tuaku tuh perspektifnya mengerti itu bukan hanya kita coba mengerti peka terhadap orang lain, bukan hanya peka terhadap orang lain atau peka terhadap situasi, tapi juga peka terhadap kebutuhan diri sendiri juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu memang butuh, ya kamu mengerti kamu butuh, ya kamu cari tahu duluan gitu. Atau kalau misalnya keadaan ini situasinya lagi chaos gitu, ya kamu coba mengerti untuk tidak gabung ke chaosnya itu. Ya panjang sih sebenarnya apa yang kalau diterjemahin itu, cuman memang dari dulu ditekankan cobalah kalau orang lain belum mengerti, kamu mengerti dulu. Istilahnya lu jemput bola ya kalau kayak gitu ya. Antara jemput bola sama antara tidak juga mungkin tidak juga emosi tinggi gitu ya. Karena mungkin kebetulan ajarannya mungkin bukan hanya yang kayak kita ngegas banget gitu. Kalau misalnya anak-anak milenial sekarang kan ngegas gitu. Sudah karakter tuh. Karakter tapi sekarang kita tetap balikin akhirnya tuh jadi perspektif ke diri saya sendiri, diri aku sendiri misalnya, untuk kayak coba mengerti sebenarnya kebutuhan kamu tuh apa, kebutuhan sekitar kamu sebetulnya apa. Akhirnya jadi peka sih mungkin, lebih peka terhadap ya situasi kondisi pribadi, sosial, masyarakat, bangsa, negara, luas banget. Tapi menarik sih menurut gua itu jadi suatu modal lu buat berkehidupan sosial dan diri sendiri yang baik gitu ya. Jadi lu selain mengerti sosial, lu juga harus mengerti diri lu sendiri kan. Intinya kan gitu kan. Saat orang lain nggak bisa ngertiin lu, berarti lu lah yang harus ngertiin diri lu sendiri duluan gitu kan.
Bener. Pedas. Iya boleh deh, Bener boleh. gak? Iya bener juga. Bener Pokoknya juga kan? semua aspek waktu itu memang pas dulu orang tua ngomong kayak gitu mungkin nggak ngerti ya. Tapi karena itu kalimatnya diulang-ulang gitu kan. Makanya kan hari ini seorang orang tua nih, percayalah omongan yang sering diucapkan ke anaknya itu pasti akan sebenarnya diingat. Cuman kadang perspektifnya nanti bisa jadi lebar gitu. Kalau misalnya sedikit-sedikit dikasih tahu tiap hari kan lama-lama oh maksudnya mengerti terlebih dahulu, mengerti apabila orang lain belum ngerti, ngertilah terlebih dahulu. Bisa jadi kan kalau bisa di situasi ambisi itu bisa jadi pengertian gue harus lebih dulu ngerti dibanding orang lain. Gue harus lebih bisa duluan gitu. Tapi di faktor-faktor sosial gitu kita bisa mengerti oh kita lebih peka nih, ada yang membutuhkan baju-baju layak pakai, misalnya kita ajak teman-teman kita. Ada yang perlu training nih gitu. Aduh, kan ya kan. Jadi kita harus kayaknya situasi kayak misalnya di divisi mungkin divisi kita kayaknya butuh ini nih ya, kita bisa usulkan. Yes. Wah, mulia sekali ya Insan EP tadi udah denger kan. Itu sebenarnya moto hidup, tapi bagi lu itu bukan moto hidup ya. Jadi lebih ke apa ya, kepribadian lu gitu ya. Iya, karena mungkin kebanyakan kalau moto hidup kan moto hidup saya 3S atau 3P, 3 apa gitu kan. Itu kayak ini ya, apa namanya jingle iklan ya model. Iya, biasanya kayak gitu ya. Ya tapi ya kalau setiap suruh nulis ya saya sih itu yang saya tulis. Oke, thank you Mbak Ina. Kita sudah lebih mengerti siapa Ina Kurniasafitri saat ini ya. Oke. Baru pertanyaan pertama nih. Dalam banget, tapi nggak apa-apa. Itu adalah sebagai awalan podcast kita hari ini karena memang kita mau bahas tentang bagaimana sih kehidupan Mbak Ina sendiri di pekerjaan nih. Nah, sebelum kita masuk ke pekerjaan nih, awal mulanya, ya kan? Iya. Kita tahu sendiri perusahaan BUMN itu nggak cuma satu. Banyak sekali perusahaan yang ada dan banyak sekali perbedaan yang antara perusahaan satu dan lain. Kenapa PLN atau IP? Waduh, jadi memang nggak tahu ya jawabannya untung-untungan atau apa gitu kan bisa dibilang. Sebelum bekerja di Indonesia Power sendiri, saya memang bekerja di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di KPU. Ya? Keren banget. Kebetulan itu waktu saat itu memang cita-citanya waktu itu ingin masuk kementerian sih, Kemenlu, Kemensesnek, awalnya ya, atau kementerian-kementerian terkait atau ring satunya presiden lah gitu. Mantap. Karena nggak kan, mau nyalek sekalian. karena nggak boleh kalau nyalek. Okay, nah kebetulan pada saat itu memang saya lulus itu di 2016 tuh PNS masih stop, ditutup. Jadi Kemenlu, jadi dubes apa segala macam itu nggak ada gitu. Akhirnya memang saya terjun di KPU itu. Nah waktu itu memang di KPU itu statusnya bukan PNS dong. Yes. PPNPN nggak sih? Yang jatuhnya pegawai tuh masih negeri, kontrak ya, pegawai kontrak. Iya, pegawai pemerintah non pegawai negeri kalau nggak salah. Kalau ya, sekarang tuh namanya. Bahasa sekarang panjang lah ya. Dulu mah apa pegawai kontrak, gitu kan. Pegawai kontrak di biro hukumnya memang ada seleksi dan satu orang. Berarti itu setelah lulus kuliah ya? Setelah lulus kuliah langsung daftar, itu memang agak jeda kan, biasanya jeda ada jeda itu jedanya 2 bulan, ada pembukaan itu seleksi katanya untuk 1 orang. Saya daftar, ada beberapa orang yang daftar. Mantap. Memang akhirnya saya kepilih itu jadi di biro hukum. Nah setelah di biro hukum itu kan otomatis kan kita juga butuh butuh tempat kerja yang memiliki kepastian hukum kalau anak hukum. Oh iya, anak hukum sekali ya. Kepastian hukum ya. Iya, kepastian hukum. Lalu ya biasa kita coba-coba tes dan memang waktu itu tesnya ya sesuai dengan saya rasa gini. Jujur aja sebagai anak hukum juga kan kita pasti searching dulu ya. Perusahaan mana sih yang aman? Betul. Aman ya. Aman ya. Yang kedua nyaman ya kan. Yang ketiga memiliki kredibilitas terbaik ya kan. Makanya kan kita pasti pilih-pilih dong. Tentunya saya sebagai anak hukum juga mungkin bukannya kita menghindari kasus-kasus hukum, bukannya gitu, tapi kan kita juga coba nih petakan sebenarnya mana sih perusahaan-perusahaan ini yang sepanjang pelaksanaan nih nggak ada yang aneh-aneh gitu. Perusahaannya saya bisa dikatakan lurus lah gitu. Lempeng lah ya. Bukan lempeng, kalau lempeng tuh nggak dinamis dong. Dia lurus gitu ya. Lurus. Dia walaupun kelok-kelok gimana itu balik ke jalan lagi ya, istilahnya gitu ya. Ada panduannya gitu lah jalannya. Nah waktu itu memang saya sempat daftar di PLN, Bank Indonesia sama memang Indonesia Power gitu. Tidak mencoba kayak yang lain kayak misalnya 20 gitu, karena memang yaitu dari orang tua saya juga mengajarkan kalau misalnya mau daftar sesuatu tuh yang fokus, jangan lebih dari 5 mungkin gitu, karena biar bisa persiapannya. Ya udah, lalu waktu itu saya cuman bilang yang mana deh yang
tanda tangan kontrak duluan itu pasti perusahaan saya gitu. Oke, dari 3 ini ya. Dari 3 berarti itu. PLN, Indonesia Power sama Bank BI. Indonesia. Berarti waktu itu PLN dan Indonesia Power tuh masih beda ya rekrutmennya ya? Beda. Kalau sekarang kan udah sama Oh tuh. iya, kalau sekarang karena udah soalnya terpusat. angkatanku udah Hari. sama. Nah, kalau Iya, dulu tuh angkatan hari waktu itu PLN-nya berapa tahap tuh? Waduh. IP-nya. Apa banyak? Enggak, jadi langsung PLN dan langsung rekrutmen PLN. Terus waktu tanda tangan kontrak baru ke IP. Jadi ditempatin gitu modelnya. Jadi saat lulus baru tuh langsung dapat Baru dari nanti mana. dapatnya di Icon atau di mana di PJB. Yes. Kalau dulu kan sendiri-sendiri nih. Sendiri nih jatuhnya. Jadi PLN tuh kalau nggak salah waktu itu 6 tahap. IP itu kalau nggak salah 8 atau 10 gitu ya. Di kertasnya tuh 8 tapi secara itu kesehatannya 2 kali kan. Jadi kayak kemarin juga 2 kali sih aku. Nah. Terus akhirnya ya yang memang Bank Indonesia itu cukup berani yang ngambilnya agak ekstrim gitu kan. Itu sedang ongoing juga. PLN juga sedang ongoing gitu. Cuman memang yang akhirnya tanda tangan kontrak duluan akhirnya IP. Dan waktu itu pas lihat kontraknya oke nih gitu. Maksudnya nggak yang gimana-gimana, nggak yang bisa tiba-tiba waktu itu kan ada OJT-nya kan. OJT-nya setahun nih. Gimana kalau di perusahaan lain kan udah nggak bisa ngebayangin ya. Cuman oh ya udah deh, kayaknya sih ya udah aman lah Indonesia Power gitu kan. Memang nggak bisa dipungkiri juga, memang ada background keluarga dari PLN juga gitu kan. Cuman kan itu nggak disebutin juga dong, Kit. Iya. Maksudnya lu berarti lu tahu Indonesia Power salah satu dari keluarga ya. Dari keluarga. Karena kan gue benar-benar awam nih. Ada yang orang-orang yang kayak kita di angkatan kita, kamu masuk IP kenapa? Ya waktu itu yang open IP aja gitu. Ya jujur gue juga gitu. Gitu. Karena bingung ya waktu itu taunya PLN. Ya. Dan Karena ternyata kan satu rekrutmen kan. Iya, terus ternyata waktu rekrutmen baru tuh ada kan setelah mau tahap wawancara apa gimana gitu ya. Terus ada pilihan tuh, pilihan perusahaan yang unggulan. Jadi dipilih tuh mana? Banyak centang. Banyak banget. Gitu. Ternyata banyak banget. Dari PLN. Ada IP, PJB semua tuh. Ya udah akhirnya gue urutin tuh PLN. Waktu itu kedua IP. Oh, itu prioritas. Ya maksudnya yang kita pengen harapan. Gitu. Ya, nanti waktu ini kalau ini lebih berkenan di mana kan baru tahu di situ juga nih. Tahu nggak gue milih kenapa kalau? Itu milihnya waktu taken kontrak atau pas saat awal daftar? Enggak, itu udah itu sebelum wawancara kalau nggak salah. Jadi kan udah sempat searching lah ya. Enggak tahu. Di TKP pokoknya. Enggak tahu. Jadi waktu gue datang tuh ini sebelum wawancara isi ini ya gitu. Gue seinget gue begitu ya. Di Jogja tuh gue tuh. Ya kan sebelum itu wawancara gue liat ini apa ya cuy. Gue tanya sama Andreas tuh kalau tahu Andreas. Sorry to say ya bukannya gimana karena mungkin kita orang sosial. Iya. Kalau orang teknik itu Indonesia Power udah tahu banget. Lah itu makanya gitu kan, bener nih. Makanya gue hadirkan perspektifnya sama sama gue nih ya, gitu. Sosial. Sosial ya gue nggak tahu. Nah akhirnya udah gue baca di situ. Oh ada. Akhirnya gue centang. Gue pilih Indonesia Power tuh kan namanya keren bro. Indonesia Power ya kan. Wah ini keren banget. Jadi PLN Indonesia Power terus Majapahit Holding. Pengen ke Belanda. Berat banget mengambil Majapahit Holding. Padahal yang berat itu berat. Iya. Tapi ternyata di sana cuma ada asetnya doang, gak ada orangnya katanya. Terus. Jadi ya udah kayak gitu kan. Kebetulan memang ada best namanya juga keluarga kan macam-macam nih. Ada yang background apa nih di perusahaan-perusahaan. Cuman memang dari keluarga inti sendiri memang almarhum ayah saya memang ada darah PLN-nya nih gitu. Cuman kan saya balik lagi ya itu apakah itu mempengaruhi saya sendiri ngambil keputusan kan sebetulnya ya bisa dibilang iya bisa dibilang enggak juga ya kan. Orang background orang tua saya itu kan satu PNS, satunya memang ada darah PLN-nya. Nah saya rasa saya sudah menjalani peran kayak ibu saya nih di PNS gitu kan. Terus ya udah deh ke PLN juga boleh gitu kan waktu itu, tapi kan karena itu ongoingnya bareng-bareng ya udah deh yang manain duluan, ternyata yang tekan duluan Indonesia Power dan ya hampir 5 tahun sekarang. Mantap. Jadi hampir 5 tahun dan menjadi salah satu ranger terbaik di PT Indonesia Power. Katanya begitu. Kata saya sih begitu ya. Gak tahu kan orang. Iya. Dan oke, kalau tadi karena itu ya berarti memilih kenapa kok bisa ke Indonesia Power karena itu. Karena memang udah tahu juga walaupun nggak banyak tapi tahu. Nggak mungkin lah. Satu keputusan itu satu doang alasannya nggak mungkin. Biasanya itu banyak sih belakang hari juga kan nggak mungkin. Ya kebetulan iseng aja taunya ini. Sebenarnya nggak juga gitu. Kalau pasti kan udah searching. Oh dia anaknya perusahaan. Iya. Saat itu tapi waktu saat gue centang itu baru gue searching tuh. Indonesia Power apaan baru. Oh ada ini, berapa unitnya langsung keluar kan. Untungnya websitenya
sangat Ada, informatif informatif, kan. bro. Jadi sekarang mengelola website juga mengerti kan. Ya. Pentingnya apa gitu. Betul. Ternyata memang media komunikasi korporat itu memang sangat-sangat membantu ya waktu itu. Khususnya buat kita yang awam nih, apalagi buat para pencari kerja di sana yang pengen tahu apa perusahaan itu, emang harus buka webnya sih gitu. Iya, apalagi waktu ketemu sama teman-teman yang di FGD di beberapa tahapan-tahapan itu ngedengerin jawaban mereka tahu Indonesia Power tuh lucu-lucu ya. Cuman kalau diceritain panjang banget sih Han. Ya, Itu nanti belakang aja. Oke. Seru nih, seru. Panjang, lucu-lucu pakai jawabannya. Ada yang tahu visi misi lah, waduh. Keren banget ya. Masuk perusahaan janganlah panjang. Oke, gak apa. Nanti mungkin di podcast selanjutnya kita akan bahas itu ya. Jadi kisi-kisi masuk IP gitu ya. Nah, gimana sih masuk IP gitu kan. Oke. Kalau tadi Mbak Ina udah cerita soal kenapa PLN, kenapa Indonesia Power. Nah, terus setelah masuk, menurut Mbak Ina, gimana nih kerja di BUMN sebesar Indonesia Power ini atau PLN Group ini? Ya, yang pasti kita tuh dikira mengerti tentang listrik. Udah itu deh. Iya dong. Itu iya mau lagi. tetangga ngomongnya, ini kenapa ada pemadaman ya kan? Iya kan? Yang ditelepon kita lagi. Mbak, ini gimana ya? Ini saya mau tiangnya nggak di depan rumah saya, bisa nggak di ini? Ada nggak kontaknya gitu? Lo katanya di PLN kan gitu. Ya walaupun Indonesia Power tapi ya gitu. Terus ya kalau kesan pertama suruh ngomong ya itu. Itu ya. Pasti dianggap mengerti tentang seluruh ketenaga listrikan. Betul. Gitu. Dan mengerti tentang ini tuh yang megang siapa. Terus ini tolong dong ini dibenerin dia. Waduh, keren banget. Itu meteran pertanyaan simpel ya. Kadang-kadang ada pertanyaan simpel cuman kayak naikin kapasitas buat di rumah itu ngubunginya lewat mana ya gitu kan. Awal-awal kan nggak tahu ya. Iya. Cuman karena kita ingat ya bisa dihubungi 123. Iya. Itu jawaban paling pamungkas ya. Iya gitu. Makanya menurut kami juga selain buat para pemirsa di sana ya, buat insan di sana, menurut kami juga sebagai punggawanya nih di PLN Group itu PLN 123 sangat berguna ya. Untuk melempar pertanyaan itu ya. Iya, karena call service kan soalnya kan. Iya. Apapun pertanyaannya silahkan jawab. Berarti kesan pertama itu. Tapi itu. setelah masuk nih, gue udah kerja di IP nih, gitu. Kesan kedua ya, mungkin kesan pertama itu dari eksternal ekspektasi ke kita. Gitu. Kesan kedua itu adalah orang-orangnya pintar-pintar dan baik-baik. Pintar-pintar dan baik-baik. Jarang loh ada orang yang, bukan jarang ya. Saya hanya ya lagi-lagi ya hanya mungkin sekitar saya aja. Mungkin dari teman-teman legal-legal saya yang di perusahaan-perusahaan papan atas lainnya atau gimana tuh jarang ada orang pintar-pintar yang juga memiliki attitude bagus gitu. Banyak kan cerita-cerita perusahaan-perusahaan yang lain juga yang misalnya gebrak meja, balikin meja, ya kan bosnya gimana Gagah misalnya sekali kayak ya. gitu ya. Maksudnya jangan cuman gambarannya bukan atasan loh ya, ini kita bukan atasan aja gitu kan, tapi kan rekan-rekan kita gitu. Betul. Dia react-nya gimana, cara apa kerja sama timnya gimana gitu kan. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain tuh banyak yang saya dengar gitu ya, mungkin ya pintar-pintar iya, tapi kadang ada attitude-nya juga yang ya mungkin sendiri-sendiri atau yang apa. Terus kan kalau di Indonesia Power nih kan kelihatannya family aja gabung gitu kan, ada family gathering, ini employee gathering gitu kan. Maksudnya yang kayak gitu-gitu aja diperhatikan gitu. Apalagi pas ya kalau saya sih diledekinya di kehidupan saya sehari-hari itu tidak bisa dipungkiri kan, kesehatan IP itu sangat dijamin gitu lah. Itulah. Itu saya sih kalau misalnya pokoknya kalau yang satu kesannya gimana, kalau dari orang lain ya itu harus tahu tenaga listrikan gitu. Tapi kalau yang kedua itu mungkin saya lihatnya wah orang-orangnya pinter-pinter banget gitu kan, pinter-pinter banget dan attitude-nya bagus gitu. Sama sih, sama kurang lebih gue juga gitu. Jadi pertama masuk IP tuh ada segan tersendiri kan. Maksudnya nggak mungkin kan hari ya oke lah misalnya kita pasti kan anaknya ceria, colorful lah hari kan, ya kan sangat berwarna gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin kayak gerobakan gitu kan di sini kan. Nggak mungkin kita ngomongnya binatang ada misu-misu gitu itu kan nggak ada di IP. Alhamdulillah di IP orang-orangnya. Iya. Dan memang lingkungan maksudnya apa ya? Vibe-nya ya. Vibe kerjanya dan juga cara kerjanya menurut gue sih memang pas banget buat kita gitu. Buat gue nih, khususnya buat gue karena
gue tuh termasuk orang yang nggak gampang cocok gitu loh. Asik. Walaupun maksudnya gue bisa beradaptasi, tapi nggak semudah itu gitu loh. Dan di IP tuh emang bener-bener ngalir men, dari pertama Dan itu. itu bisa kegambar Iya. dari berapa tahun orang kerja di IP. Iya sih. Kalau misalnya kita bilang turnover, waduh bahasanya ya. Kalau misalnya kita lihat turnover, ada yang perusahaan ini setiap hari keluar 20 orang, masuk 60, keluar 100 gitu kan. Saya tanya waktu di IP, kira-kira Bapak di sini udah berapa lama? Pasti rata-rata sampai pensiun. Iya, Nah, benar-benar. ya berarti kan itu aja mungkin udah kegambar. Oh kita akan bareng sama orang-orang yang memang kiranya ya memang ingin lama di IP dedikatif gitu lah, kan. dedikatifnya emang tinggi di gitu IP gitu kan. Ya kita nggak bisa salahin ya, apalagi milenial sekarang. Karena memang sekarang tuh satu eranya beda ya. Eranya beda. 5 tahun pindah, 5 tahun pindah. Nah, itu saya nggak tahu apalagi nih. startup udah merajalela kan sekarang gitu. Jadi memang pilihan tuh banyak, walaupun memang udah susah juga gitu masuknya gitu, nggak semudah Padahal, itu. ya itu kan, ya kita bisa lihat lah Ya, di ya. potongan-potongan meme-meme yang beredar, bahkan milenial sekarang diketahui lebih memilih menganggur kan? Iya kan? benar. Gue pernah baca Daripada tuh. stres atau nggak cocok di Nggak tempat cocok kerjanya. atau stres gitu ya. Dia lebih milih menganggur mungkin dengan cara ya entah dia Rebahan jadi mungkin ya. rebahan, freelance, atau mungkin dia main TikTok aja gitu. Benar, Kan kita atau nggak tahu. podcast seperti ini. Iya. Itu beruntung sih. Tapi maksud gue ya itu balik lagi ke pilihan ya. Maksudnya kita di sini kan bicara masalah kita mau kemana gitu ya. Kita nggak mungkin diam di tempat. Sama kayak Mbak Ina, daftar di IP, daftar di PLN untuk menjadi sesuatu gitu. Nggak mungkin untuk nggak jadi sesuatu tuh nggak mungkin bro, ya kan? Oke. Nah, selama udah masuk di IP tadi udah ada kesan-pesannya. Jadi pertama adalah kesan-pesan dari eksternal, terus kesan-pesan dari internalnya seperti itu ya. Terus kok sekarang gitu ya? Kan di Indonesia Power tuh pasti ada perkumpulan lah. Salah satunya Ranger ya, namanya Ranger IP lah ya gitu ya. Merah, putih. Oh enggak dong. Bingung. Ranger itu buat yang belum tahu, Ranger itu adalah apa ya? Sebutan saja ya, bukan mereka berubah ya. Dulu sih waktu zaman awal saya 2017 agen perubahan. Agen perubahan ya. Sekarang tuh Ranger namanya, lebih keren tuh. Jadi harus bisa berubah ya. Baik, karena kayaknya sebutan BUMN semua Ranger jadinya. Salah satunya adalah misinya adalah untuk menggerakkan perubahan di perusahaan kita ini gitu ya. Kan salah satu misi dari manajemen perubahan, apalagi sekarang masanya transformasi PLN gitu ya. Nah, walaupun infonya Mbak Ina emang tidak terlibat secara langsung ya, maksudnya nggak gabung secara hierarki ke Ranger kan sebenarnya awalnya. Apa emang awalnya ikut? Awalnya gimana sih kok bisa jadi agen perubahan tuh? Saya juga lupa ya pastinya. Saya juga minta maaf kalau misalnya saya ada salah menyampaikannya ini. Mungkin yang saya ingat aja gitu kan. Karena kan ya udah saya menjalani seperti ini, saya rasa ya untuk sharing untuk apa kan gitu pasti terus dilakukan lah insya Allah gitu. Jadi saya tuh pindah di kantor pusat itu kan 2017. Jadi sebelumnya saya di Merica. Oh jauh, Jawa Tengah ya. Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Kalau saya malah nggak tahu ya. Kalau di Cilacap apa? Cilacap Adipala ya. Adipala. Kalau Cilacap ke Banjarnegara berapa lama? Ya 2 jam lah. 2 jam lah gitu. Dulu naik bis yang bareng ayam sama sayur. Oke. Yang baunya enak ya. Tapi itu beneran loh, itu beneran loh, bukan candaan. Ya itu. Tapi tadi. baunya enak kan? Enak baunya enak. Surgawi. Jadi memang sebelumnya sempat di Merica itu, terus ke kantor pusat. Memang waktu itu di kantor pusat ada waktu awalnya pelatihan siapa yang mau jadi agen perubahan. Oh memang ada rekrutmennya awalnya? Waktu itu kalau nggak salah saya lupa ya direkrut atau disuruh mendaftar atau apa gitu. Tapi seingat saya sih ya nama saya ada, pokoknya saya ikut pelatihan itu gitu. Terus bukan voluntary berarti awal itu? Emang tiba-tiba ada? Biasanya kan by email kan? Iya. By email pelatihan apa nih agen perubahan. Oh oke lah, yaudah ikut apa nih gitu kan. Itu ikut aja. Dan sejak saat itu saya selalu terlibat dalam ya Ranger itu, agen perubahan. Saya bingung nih, tahun ini saya Ranger apa enggak, tapi saya lihat seperti di SK masih ada nama saya gitu. Oh gitu. Apakah tahun sebelumnya ada? Mungkin. Kalaupun nggak ada, tapi kok saya sebenarnya ikut juga terlibat gitu. Iya. Karena kan memang untuk sepengetahuan saya memang ya Mas Hari, jadi untuk agen perubahan itu memang pada awalnya dulu adalah fungsi yang dititipkan di orang. Maksudnya di orang-orang kita punya poin-poin nih minimal 20% gitu kan di dalam satu perusahaan itu agen perubahan. Tapi memang makin kesini kan ternyata dilihat nih, ternyata agen perubahan tuh jangan hanya yang
seperti saya waktu itu masih besar seperti saya, misal istilahnya level paling bawah di dalam korporat itu kan, ternyata kita tuh juga perlu kok melibatkan pimpinan-pimpinan atasan gitu kan, karena kan untuk menjadi ranger tuh ada peran role model sendiri. Ternyata betul, role betul. model tuh nggak juga hanya dimiliki untuk misalnya untuk seumuran milenial kita, milenial aja, aja gitu kan. Ternyata kita perlu melibatkan stakeholder tertinggi. Jadinya akhirnya sekarang perkembangannya akhirnya jadi ada Ranger Master, Ranger Leader itu. Nah itu ya berarti memang kalau dulu jadi memang kalau zaman dulu tuh memang direkrut lah istilahnya, direkrut dan juga untuk menyebarkan perubahan. Ada poin-poinnya juga yang memang menjadi fungsi dari orang-orang itu ya. Betul. Dan sekarang perkembangannya emang udah sangat ini sih ya, dan udah sangat masif. Udah gitu udah ada nggak cuma milenial tapi ada Ranger Master atau pimpinan ya, manajemen ya. Dan juga sekarang itu modelnya dia voluntary gitu loh. Yang saya tahu tuh gitu. Voluntary jadi siapapun boleh. Iya, siapapun tuh boleh. Kalau dia mau, karena memang basically kan semua tuh rangers, kita semua tuh ranger sebenarnya basically ya. Cuman ada yang mau kerja kalau atau enggak ilmu gitu. sosial atau komunikasi tuh masing-masing kita tuh bisa mempengaruhi orang Betul lain. banget. Ya kan? Betul banget. Ini sarjana komunikasi Anda apa saya ini sebenarnya? Saya merasa legal nih. Ya Allah. Ya kan? Oke. Gitu. Oke, jadi itu awalnya. Nah, terus menurut Ina sendiri, jadi ranger tuh enak atau enggak? Maksudnya menemukan fungsinya nggak sih gitu? Bukan enaknya tuh dalam gitu ya? Menemukan fungsi. Ya, maksudnya Mbak Ina tuh dalam menjalannya tuh kayaknya udah bener nih gitu. Rangernya udah bener nih. Apa menurut Ina sendiri kayaknya masih kurang nih ya gitu. Gimana? Dari pertama. Pastinya kalau misalnya secara spesifik kadang itu kita selalu sadar nggak sadar ya melakukan hal itu gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita sudah ikut pelatihan, kebetulan pelatihan yang saya ikutin tuh cukup banyak ya di IP ya, untuk pengembangan diri ya, kita tahu sendiri lah di IP. Insya Allah pengembangan tuh luar biasa lah di support. Jadi memang sudah ikut agen perubahan, pernah juga ikut Young Development Program, Future Leader something, nggak tahu lah waktu itu pernah memang di rumah perubahan. Terus ada pelatihan, beberapa pelatihan agen perubahan lah tentang komunikasi segala macam. Dan fungsinya atau apa sudah terasa atau belum, saya rasa ini apresiasi sebesar-besarnya tentu perlu diapresiasi itu justru teman-teman kita yang di unit loh. Gitu. Itu pasti lebih terjun langsung gitu kan. Gitu ya? Karena kalau misalnya di unit itu kan bisa jadi mereka banyak acara yang langsung ke unitnya. Maksudnya langsung di masyarakat atau bukan melibatkan di unitnya. Jadi di unitnya tuh misalnya ada acara apa, misalnya ada campaign yang misalnya anti rokok gitu. Misalnya mereka bisa campaign sampai menyusuri itu untuk misalnya ada sampah-sampah rokok, putung rokok, misalnya campaign gitu untuk budaya apa gitu. Itu lebih menurut saya itu lebih oke banget ya di teman-teman yang di unit gitu. Kalau di kantor pusat ini waktu itu saya memang sempat yang ada perlombaan pemilihan Ranger terbaiknya PLN Group itu kan, saya sempat ikut itu. Di situ saya baru menyadari ternyata saya tuh sudah menjalani, insya Allah ya sudah menjalani fungsi-fungsi yang harusnya dijalani oleh Ranger. Waktu itu gini, sebagai komunikator gitu, saya cek nih apakah saya pernah jadi komunikator di kantor gitu kan. Ternyata saya waktu itu pernah berbicara mungkin ya di acara-acara coffee morning, di acara ternyata saya sudah menjalani komunikator gitu. Terus ntar fungsi lainnya saya sudah role model kah gitu. Ternyata kadang orang-orang itu kalau dulu ya misalnya kita ketemu sama orang jargon IP deh gitu. Dulu tuh kayak jargon IP terus-terusan kan di mana-mana gitu. Saya sempat ketemu sama orang di lift, dia menirukan jargon saya, maksudnya menirukan jargon IP di depan saya gitu. Entah itu cuman Baina gitu misalnya waktu itu kan. Terus kayak berarti saya sudah menyontohkan nih waktu itu walaupun apa. Terus atau enggak cuman kayak itu tuh ikutin Nina tuh, ini aja udah kayak gini nih gitu. Atau enggak saya minimal banget duluan untuk kayak misalnya ada apapun yang jadi tugas korporat, entah survei lah, entah pengisian entah apa gitu, pasti di situ minimal Ina sudah itu. Jadi kayak Ina udah nih, emang itu ngisi apa gitu, minimal itulah. Sama ya paling sering ya itu komunikator, role model kayak gitu, fasilitator gitu-gitu. Ya, tapi jadi kalau kalau Mbak Ina tadi memang sudah menjalani dan sudah merasakan fungsinya itu memang udah dijalankan. Tapi sebenarnya nih yang pengen saya tahu tuh sebenarnya
tujuannya itu apa sih agen perubahan ini gitu loh, tujuan utamanya gitu. Okay. Apakah memang cuma transformasi aja, ataukah memang ada perubahan yang akan digalakan gitu? Cukup kritis sih pertanyaannya. Pertanyaan ini sempat saya dapat juga di Wijaya Karya. Jadi Wika kan Wijaya Karya kan? Gak tahu, mungkin Wijaya Karina bagaimana? Waktu itu pernah. Iya Wijaya Karya. Waktu itu pernah ada omongan itu, terus ada orang yang nanya seperti itu. Sebenarnya fungsinya apa sih gitu agen perusahaan? Agen perubahan kalau di perusahaan Mbak gitu. Terus waktu itu saya cuma bilang, saya rasa sih fungsi agen perubahan itu sebagai jembatan ya. Iya. Kenapa sebagai jembatan? Karena perusahaan ini sebetulnya sudah punya tujuan perusahaan. Inginnya membentuk perusahaan seperti apa? Inginnya membentuk tuh banyak ya. Mau tujuan, mau citra, mau goals, itu sebenarnya perusahaan itu inginnya seperti ini. Lalu ada pegawai-pegawai di dalamnya. Karena nggak mungkin perusahaan jalan sendiri ingin tercapai, nggak mungkin. Harus ada yang menjalankan. Yang menjalankan itu siapa? Berarti kan SDM-nya. Lalu butuh dong komunikasi antara apa yang menjadi harapan perusahaan bisa ditransfer ke orang-orang yang ada di dalamnya gitu. I see. Pasti kan ibaratnya gini, kalau ya mungkin dulu jangan ngomong ketua OSIS deh, ya perusahaan deh. Perusahaan tuh kan pasti punya visi misi RJP gitu. Tapi kalau visi misi itu dijalanin terserah SDM-nya, caranya gimana, yang penting goalnya. Apakah itu membuat citra perusahaan baik? Nggak bisa ya. Tetap ada jalurnya tuh begini. Minimal gitu ya. banget kalau misalnya nggak ada budaya, misalnya nggak ada budaya dulu tuh yang nggak ada budaya integritas misalnya. Ya misalkan gitu ya. Ya mencapai goalnya sikutan aja. Iya benar. Tapi kan karena kita tiap hari kayak dicokokin integritas atau apapun lah tentang budaya integritas yang tanpa sadar itu sebetulnya sudah kita jalankan gitu. Itu untuk apa sih sebenarnya? Satu, selain untuk citra perusahaan, tidak bisa kita pungkiri sebenarnya target perusahaan jadi tercapai kan gitu. Jadi kalau saya bilang apa sih fungsinya agen perubahan gitu, saya selalu bilang sih jembatan mungkin ya. Jembatan antara perusahaan dan SDM di dalamnya gitu. Dan jembatan antara SDM ke perusahaan juga dong. Iya benar. Jadi sebenarnya itu simbiosis mutualisme lah ya, pasti, gitu ya. Pasti. Jadi saling dari berhubungan lah ya. Dari SDM ke perusahaan bisa, dari perusahaan ke SDM bisa gitu. Saling memiliki keterkaitan dan memang saling memiliki pengaruh gitu ya. Mungkin gitu ya. Benar sih, benar. Oke. Itu yang baru gue tahu juga. Kira-kira gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya orang lain berpendapat lain. Kalau misalnya jembatan aja lah. Ya karena kalau pengertian gue, karena gue belum tahu juga ya, menurut gue tuh kayak dulu tuh jadi kayak apa ya? Gue tuh menelaahnya adalah agen perubahan tuh ya udah gimana caranya kita membawa perubahan, apa aja itu perubahan tuh nggak cuma satu ya. Mungkin perubahan dalam perilaku, perubahan dalam etos kerja atau gimana, itu gue kira gitu. Tapi ternyata lebih ke jembatan itu menurut lo ya gitu. Betul. Ya. Oke, kalau tadi Mbak Ina udah jelasin terkait apa fungsi ya tadi ya, fungsi manajemen perubahan itu apa dan agen perubahan. Manajemen perubahan, agen perubahan ya. Dan juga Mbak Ina udah merasa bahwa fungsi itu memang sudah dijalankan. Nah tadi Mbak Ina udah mention tuh bahwa Mbak Ina ini pernah ikut salah satu lomba, yaitu Culture Leap ya 2019 ya. Dan hebatnya menjadi juara teman-teman, ya kan? Gak mudah untuk menjadi juara. Dan itu yang pengen gue tanya sekarang tuh, awalnya tuh gimana? Kok bisa ikut di situ? Apakah memang digadang-gadang, yo Ina gitu ya? Apakah memang gue nih mau ikut gitu? Atau gimana tuh? Ya pastinya sih nggak kepedean juga sih ya. Pastinya sih ya atas saran mungkin ya. Jadi memang waktu itu ikut ajang Culture Leap itu di 2019 akhir. Itu memang saya nggak tahu tuh waktu itu momen keberapa atau Culture Leap itu udah keberapa, kedua atau ketiga saya kurang tahu itu ya. Tapi yang pasti itu tahunan waktu itu disampaikannya gitu kan. Itu untuk mencari sebetulnya inginnya, harapannya kita mencari budaya terbaik yang bisa menjadi contoh implementasi dan bahkan PLN Group tuh nanti bisa ngedop gitu.
Oh gitu. Waktu itu. Jadi tujuan culture leap itu ya? Sebetulnya itu karena kan budaya-budaya di anak perusahaan semua di masing-masing divisi perusahaan, di masing-masing divisi PLN itu juga kan dicari tuh budaya yang terbaiknya apa, I see. dilombakan gitu. Tapi memang tidak hanya program budayanya saja gitu yang dilombakan waktu itu. Ada juga ternyata yang individu gitu, individual. Si ranger, si agen perubahannya nih. Si agen perubahan itu. Jadi memang di IP itu kita tuh akhirnya membentuk tim. Waktu itu memang disuggest dari Pak Teguh dan Pak Nur Effendi. Pada saat itu ya masih Pak Teguh dan Pak Nur Effendi, Mbak Erika dan Dea itu untuk bikin yaudah Ina yang maju untuk individual, terus nanti yang grup. Waktu itu saya Ina yang grup gitu kan. Tapi kan gimana kalau misalnya Mas Muji deh, saya usulnya Mas Muji sama Mbak Fitri gitu kan. Nah sama Mbak Fitri gimana nih gitu kan. Oke, terus Itu yang buat ini ya, buat budayanya, buat budayanya. Berarti mewakili IP kalau itu ya. Buat mewakili IP. Nah, untuk rangernya itu memang dicari dari seluruh divisi, seluruh anak perusahaan itu dites. Ada beberapa tahap tuh waktu itu kalau misalnya untuk individual. Jadi ada asesmennya dulu. Asesmen tuh yang nilainya saya nggak tahu, mungkin yang nilainya bagus atau gimana itu maju ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya tuh ternyata disuruh bikin video. Waktu itu kan belum jadi umum. banyak ya, tahapannya banyak ya. 2019 sepandemi itu belum hal yang umum. Belum. Orang joget-joget atau orang bikin video masih santuy. Itu belum ada. Iya. Belum terlalu banyak orang bikin video lah gitu. Bikin video kayak gimana nih gitu kan. Katanya cukup memperkenalkan diri sendiri. Oh oke. Apakah memperkenalkan diri sendirinya? Nama saya Ina Kurniasa Fitri, 28 tahun, bisa gitu kan? Oh itu udah dari kayak Miss Jakarta, Universe ya. Enggak kayak Jakarta, gitu. Enggak gini kan? ya. Ternyata bikin video gimana caranya tuh memperkenalkan kamu sebagai agen perubahan gitu. Berat banget nih waktu itu. Wah gimana nih gitu kan. Terus ya karena kita punya tim itu, saya pengen mengusulkan karena kita punya budaya ceria Mas Hari. Ceria. Ya, buat data terpercaya, cek, evaluasi, mitigasi risiko. Betul. Apa gitu, ada ujungnya A tuh. Ayo. Ayo. Atasan kan ya? Bukan. Cek bener mitigasi risiko. Mitigasi risiko dong ya? Oh iya, kok kayaknya ada sesuatu ya, ada ganjalan. Ada A-nya tuh. Okay. Nah, nanti yang tahu boleh di komen lah di YouTube dia. Nah, akhirnya saya bikin videonya itu ingin gimana caranya saya sebagai agen perubahan itu sudah melakukan budaya ceria itu di IP gitu. Iya, kan. jadi nggak cuma hanya perkenalan diri aja gitu ya. Tidak hanya perkenalan gue udah ngapain gitu. Kalau bahasa anak komunikasi apa? Apa? Soft selling. Iya kan. Ini lagi-lagi ya. Sarjana komunikasi terbantahkan ini. Jadi ini. gimana caranya orang tuh lihat saya tapi ingat juga dengan Indonesia Power yang punya nilai budaya ceria itu. Waduh, soft selling. Oh iya, itu juga nih buat yang belum tahu juga bahwa kalau dulu kan itu kenapa masih sendiri-sendiri tuh budayanya tuh karena dulu belum ada akhlak ya kan. Makanya masih ada budaya PLN, ada budaya, tapi tetap adopt itu dari budaya PLN, kita ngembangin dulu itu gitu juga ya. Tapi sekarang kita udah satu nih, semua BUMN itu dulu budayanya itu akhlak gitu. Betul. Kalau dulu kita maksudnya masing-masing korporat punya identitas masing-masing lah gitu lah, sesuai dengan geraknya perusahaan itu. Nah, udah kayak gitu terus habis itu seleksi bikin video, ya udah waktu itu dibantu almarhum Pak Rahmanto gitu kan. Memang itu saya minta, Pak, kan Bapak ini nih paling galak nih di sini. Mau Pak jadi bos saya, Pak, ceritanya acting gitu. Mantap. Bikin video, Pak. Terus beliau almarhum mau banget bantu dan alhamdulillah mungkin itu juga mengantarkan saya ke babak selanjutnya. Nah, babak selanjutnya nih 10 besar atau apa gitu. Memang ada seleksi apa di ruangan. Ditanya satu-satu menyiapkan PPT ya kan, menyiapkan PPT seperti apa gitu kan. Pokoknya PPT tentang agen perubahan. Cuman itu doang, PPT tentang agen perubahan apa sih yang mau diangkat gitu kan. Dan itu menarik ditanyanya satu persatu itu ada yang mending duduknya satu gini panel kayak mungkin ya kayak gitu. Finalis Miss Indonesia kayak gitu. Indonesian Idol gitu modelnya ya. Saya pikirnya kayak gitu, ternyata nggak kayak gitu. Gimana tuh? Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi ya? Itu secara psikologis tuh bisa mempengaruhi. Jadi ada yang duduknya di sana, ada yang duduknya di sana. Emang di ruangan gede itu, ruangan gede, lumayan? Ya, lumayan lah. Ya ruangan tapi nggak gede-gede banget, nggak hall lah gitu. Tapi ya ruangan gitu.
lumayan besar tuh, ada yang duduk sana. Jadi seakan-akan kalau mereka tuh tadinya nulis, tapi kalau mereka mau nyampein pertanyaan boleh. Yakin kamu udah melakukan cuman pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Memang iya. cukup intensif sih, cukup padat pertanyaannya. Dan dari tim grup culture juga yang tadi bawa budaya ceria juga ya itu akhirnya kita mendapatkan yang terbaik. Oh, mantap. Jadi kemarin tuh untuk Culture Leap juara berapa tuh? Juara 1. Yang Mbak Ranger saya juara 3. Mbak Ina juara 3. Tapi juara 3 tapi individu loh, itu susah loh, Bro. Ya kan? Yang nggak tahu. Ya mungkin. Susah bagi gue, susah. Karena kan itu kan ya kan banyak. Ada perusahaannya banyak, ya kan? Terus divisinya juga banyak, itu juga divisi ikut juga divisi. Iya, makanya. Kalau kan waktu itu saingannya bukan antara PLN, PJB apa segala PJB, Icon apa segala macam, tapi kita plus divisi dari mana tuh di PLN juga gitu. Maksudnya lebih banyak ya kalau divisi itu ya. Divisi. Berarti total waktu itu berapa lama prosesnya? Dari awal sampai sampai juara. Mungkin kurang dari sebulan atau sebulan ya. Lupa. Itu sampai pengumuman dan lain-lain. Itu hari itu juga ya. Oh iya, saya lupa kalau dulu acaranya offline ya, Bu ya. Acaranya ya. Saya lupa. Jadi langsung gede banget loh itu acaranya. Kalau sekarang kan ya hybrid lah. Kalau dulu tuh offline ya. Rame banget itu waktu itu, bener-bener rame. Waktu itu hadiahnya aja digadang-gadangnya. Mantap ya. Mantap, bisa pelatihan ke luar negeri waktu itu. Gitu. Tapi pandemi. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti ada. Karena kan memang rencana berangkatnya itu Mei atau waktu itu antara Singapura atau Jepang tuh waktu itu. Hadiahnya, saya semangat tuh maju gitu. Oh gitu, tapi ya terkendala pandemi jadi. Walaupun saya waktu pas pengumuman juga nggak bisa datang. Kenapa tuh? Saya lagi ada liburan keluarga. Ini mantap. Waktu itu bingung kan, Han? Ya. Namanya mau keluar negeri, persiapan banyak kan, visa apa segala macam gitu. Tapi di satu sisi harus ikut lomba ini juga gitu. Di sisi yang lain pekerjaan legal jangan lupa. Masih ada ya. Itu pekerjaan tambahan kan, ekstrakurikuler. Tapi walaupun itu ekstrakurikuler terbukti bahwa Ina Kurnia Safitri itu bisa menjalankannya dengan baik dan juga bisa membawa nama Indonesia Power dengan baik juga di mata PLN dan juga di mata yang lain gitu ya, di mata BUMN lah gitu. Keren. Semoga nanti bisa di mata dunia ya. Amin. Karena kita lagi carakan itu kan. IP kan emang go global. Sudah go global nih. Jadi buat teman-teman, ayo masuk IP, masuk PLN karena kami adalah luar biasa. Perusahaan yang top juga gitu ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal pribadinya Mbak Ina, udah ngomongin juga soal Ranger di IP. Yap. Nah, sebelum gua menutup acara ini, gue pengen tahu dong, ada nggak pesan dari seorang Ina buat teman-teman yang baik itu mau masuk IP ataupun yang udah ataupun apapun lah, pesan buat teman-teman yang lagi nonton ini gitu. Oke. Silakan. Oke. Jadi pikir dulu ya. Oke. Apa ya? Kalau pesan-pesan apa ya biasanya? Ya itu ya, lagi-lagi saya cuman ngomong yang biasanya saya omongin aja lah ya ke orang-orang kalau misalnya lagi sharing session atau apa gitu. Saya selalu bilang try your best, do the best. Pokoknya kan jadi lupa ya. Karena tuh kesempatan tuh belum tentu datang 2 kali. Kalau saya sih memang kalau bisa never say never ya. Jadi try your best, do the best, karena kita coba dulu gitu. Kita coba dulu, jangan udah bilang enggak, jangan udah bilang berat gitu. Saya pernah ditanya sama orang soalnya, loh gimana kalau misalnya kita sudah mengenal kebutuhan diri kita sendiri, loh gimana kalau misalnya kita udah tahu kok kapasitas diri kita sendiri gitu. Tapi kadang kita tuh kadang kesempatan yang datang ke kita itu berbeda loh dengan keadaannya, baik situasi orang-orang yang terlibat ataupun kita sendirinya. Waktu itu mungkin kita pernah ngambil sesuatu hal gitu, kita sampai sakit, berdarah-darah, mungkin nangis segala macam gitu. Karena mungkin pada saat itu kita banyak tanggung jawabnya gitu. Tapi kenapa kita nggak coba dulu gitu? Karena kalau sudah dicoba, kita akan masuk ke hal tersebut, dan saat sudah di hal tersebut do the best. Gitu. Jadi coba dulu, saat sudah masuk do the best. Masalah hasil itu mengikuti lah ya. Betul. Ya kan? Jadi try dulu baru do. Oke. Kalau menurut saya try dulu baru do gitu. Dan kalau bisa
Never Say Never gitu. Lagu Oke, Justin Bieber oke. sih dulu ya. Never say never. Yoi. Never. Oke Mbak Ina, thank you. Super sekali hari ini ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga bisa menginspirasi Insya Allah ya. teman-teman ya. Yang baik diambil, Ya, yang salah mohon dikoreksi. Iya, yang salah mau dikoreksi, yang baik diambil, yang gak baik juga jangan diambil ya. Tapi nggak ada sih, kita positif di sini. Berusaha untuk positif. Thank you sekali lagi Mbak Ina udah datang ke studio kita, dan buat teman-teman semua, jangan lupa Power Talk tuh nggak cuma edisi Ramadan, tapi nanti ada Power Talk edisi yang hari biasa. Jadi tetap tonton Power Talk di IP TV ya, di YouTube channelnya Indonesia Power, di YouTube ya channelnya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Thank you and bye.